wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna hasanna bil mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nasta'in. Amin. Hadis yang ke-27 bab tentang kesabaran. Kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ketemu halaman 22. Ya. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban menakjubkan li amril mu'mini, persoalan mukmin, yaitu persoalan orang yang beriman. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan persoalan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya persoalannya atau perkaranya, inna amrahu, sesungguhnya ya, persoalannya kullahu, semuanya, lahu khairun, baginya baik. Walaisa dzalika, dan tidak ya, walaisa dzalika, dan tidaklah itu li ahadin illa lil mu'min, tidaklah itu ya, menimpa seseorang kecuali orang-orang mukmin. In asobathu syarra, jika menimpanya kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu baik. Atau kemudahan, jika menimpa kepada dia kemudahan, maka dia bersyukur, fakana khairun lahu. Fa'in asobatu dharra, kalau yang menimpa dia itu kesulitan, sabaro. Apabila yang menimpa dia adalah kesulitan, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu, maka itu baik bagi dia. Kita bahas ya. Ajaban li amril mu'min. Jadi Rasul itu takjub ya. Rasul itu takjub
Apa takjub itu? Kagum. Rasul itu kagum terhadap orang-orang mukmin. Itu baik. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh persoalan itu baik. Nggak ada persoalan yang tidak baik. Ya. Dan ini terjadi walaisa dzalik. Orang mukmin itu nggak pernah mendapatkan keburukan. Semuanya baik. Ya. In asobathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur. Syukur. Dengan rasa syukurnya itu khair. Jadi dia akan dapat kebaikan. La in syakartum la azidanakum. Ditambah nanti kalau dia bersyukur, maka kenikmatan itu akan ditambah dan dapat pahala. Wa in asabatu dharra, tetapi kalau kebalikannya dia mendapatkan kesulitan, dia nggak pernah mengeluh. Kalau dia mendapatkan kesulitan, maka dia bersabar, maka itu juga kebaikan. Jadi hadis riwayat Muslim. Nah, kita bahas as-sabru minal akhlaqil fadilah wal khisalil baliyah wal khisalin nabilah. As-sabru, kesabaran, topik kita adalah tentang sabar ya. Adalah salah satu dari akhlak yang akhlakul fadilah, akhlak yang utama. Wal khisalil nabila, serta kehormatan, ya, mendapatkan kehormatan. Nabila itu bisa dimanai kehormatan, bisa tidak dimanai bangsawan. Tahu bangsawan? Apa bangsawan itu? Darah biru. Apa darah biru itu? Keturunan dari keluarga kerajaan. Ya. Kenapa kok dari keturunan kerajaan itu biasanya dihormati? Kenapa? Biasanya keturunan kerajaan itu dihormati. Ya. Biasanya keluarga raja itu mesti dihormati karena dia pertama punya kekuasaan ya. Yang kedua biasanya lebih berpendidikan daripada rakyat. Akhlaknya lebih baik berarti. Ya, kenapa orang mau taat kepada seseorang? Ya, pasti ada alasannya. Karena yang ditaati itu menyelamatkan dia. Biasanya begitu. Nah, raja itu menyelamatkan rakyat. Kenapa sih kok terjadi kerajaan? Kenapa? Pertama ada orang kumpul. Kalau ada orang kumpul, kemudian kalau nggak ditata kan nanti kan ribut kan. Maka ada orang yang paling pinter. Misalnya ada 100 orang kumpul di sebuah kampung, misalnya di Penanggungan ini nggak ada pemerintahan, nggak ada kepala desa, nggak ada apa. Zaman dulu misalnya ya. Tiba-tiba ada 100 orang itu kumpul. Nah, kalau ini nggak dikoordinasi, nanti timbul konflik. Betul apa tidak? Royoan batas tanah, royoan apa, dan seterusnya. Di mana meletakkan pasar, di mana meletakkan pelayanan sosial, itu kemudian muncul ada orang yang paling pintar di situ. Udah, sampean saja yang ngurusi kami. Sampean nggak usah ke sawah, nggak usah ke kebun, pokoknya sampean ngurusi urusan kami. Nanti kita akan penuhi kebutuhannya. Nah, akhirnya kemudian dia jadi pemimpin. Nah,
dia pasti orang yang paling bijaksana di awal. Nah itu, disitulah kemudian muncul awal mula sebuah sistem kerajaan itu dari situ awalnya. Lalu kemudian karena dia orang yang paling pinter dan paling menonjol pada kelompoknya itu, maka dia pula yang bisa mendidik anak-anaknya lebih baik daripada keluarga yang lain. Sifat-sifat dermawan, sifat-sifat kebangsawanan, sifat-sifat terpuji itu nanti ngumpul sama raja yang pertama itu. Iya. Jadi logikanya bisa diterima enggak? Ya. Nanti kemudian setelah dari keluarga raja itu kemudian menjadi istimewa, anaknya menjadi terdidik. Kapan kerajaan itu akan punah? Biasanya ketika anak pertama masih seperti bapaknya, cucunya masih seperti kakeknya, sampai ke cicit sudah punya kekuasaan besar, lupa. Lalu dia menjadi berkuasa, lalu dia tidak lagi mengayomi, dia sudah sangat berkuasa, lalu dia sudah mulai menikmati kekuasaan yang pernah didapat oleh kakek dan bapaknya. Dia sudah mulai minum khamar, dia sudah mulai kaya, sudah mulai berjudi dan sebagainya. Lalu kemudian dia dilawan oleh masyarakatnya. Itu selalu terjadi begitu. Di Jawa ataupun di tempat-tempat yang lain, itu diawali dari satu orang yang paling baik di awalnya itu. Paham ya? Nah, sikap itu disebut sebagai sifat nabilah kebangsawanan. Kalau di Inggris, kenapa kok di Inggris itu masih ada kerajaan? Di Inggris. Ya, karena di keluarga kerajaan itu terus dijaga kehormatannya. Caranya duduk, caranya makan, caranya berjalan, caranya bergaul itu semuanya dididik. Caranya meletakkan garpu untuk makan itu ada caranya. Ya, nggak pelongo begitu, ngerti? Paham ya? Nah, sehingga kemudian sebenarnya orang yang mempunyai akhlak yang baik, dia itu seperti seorang bangsawan. Ngerti? Ngerti bangsawan enggak tadi ya? Seperti anak Erojo. Dia akan dihormati seperti anaknya raja. Kalau kamu punya akhlak yang baik. Jadi untuk dihormati orang itu nggak perlu jadi anaknya raja kalau sekarang. Anaknya raja tapi kelakuannya flexing, ya. Kelakuannya itu tidak mencerminkan kebangsawanan, nggak mencerminkan akhlak. Ya nanti kayak di Nepal itu. Ya saya tidak membaca, cuma ada gambar bahwasannya istri dari Perdana Menteri Nepal itu dalam kasus demo yang kemarin itu dibakar sama. Cuma saya nggak baca beritanya ini hoax atau tidak. Tapi ada nyeliwer begitu. Korban adalah istri dari Perdana Menterinya sampai dibakar. Coba, kenapa? Yang terjadi apa yang terjadi? Keluarga dari para petinggi-petingginya itu sukanya flexing. Tahu flexing enggak? Flexing itu memamerkan kekayaannya, difoto, memamerkan tasnya yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta, memamerkan arlojinya yang harganya sampai miliaran, jalan-jalan kemana, difoto di Instagram, sementara masyarakatnya itu sulit makan. Nah, inilah kemudian menimbulkan kemarahan. Betul apa tidak? Nah, jadi tidak mempunyai sifat kebangsawanan itu namanya. Ya, bukan bangsawan tapi bangsawan kehewan akhirnya. Ngerti? Kalau kalian itu mempunyai sifat an-nabilah, mempunyai sifat
yaitu kebangsawanan, itu tidak harus menjadi anaknya raja. Tapi kalian mempunyai sifat akhlak yang mulia, maka kamu nggak usah minta dihormati, kamu pasti dihormati. Paham? Para paham? Ya. Sehingga kehormatan itu tidak hanya nempel pada orang-orang yang cantik. Ternyata anaknya para petinggi itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya tentu saja cantik. Kenapa? Nah, kosmetiknya harganya mahal. Karena untuk cantik itu biayanya kan juga banyak. Dan dia bisa dipermak wajahnya menjadi cantik. Ternyata wajah yang cantik itu tidak menjadikan orang suka, tapi menjadikan orang jengkel. Gara-gara apa? Akhlak dia tidak baik. Iya. Maka meskipun nggak patek ganteng, nggak patek ayu, tapi kalau akhlaknya baik, itu pasti orang suka. Karena yang kelihatan itu sifat apa? Kehormatan. Ya, kehormatan, kebangsawanan itu tampak, mendahulukan urusan orang lain itu juga kategori sifat kebangsawanan. Karena seorang raja itu dia siap untuk mati yang pertama kali sebelum yang lainnya mati. Dia siap untuk lapar yang pertama kali sebelum yang lainnya lapar. Dia memikirkan 10 kali lebih cepat daripada rakyat. Rakyat masih bingung, dia sudah tahu 10 tahun ke depan akan terjadi ini perkiraannya. Dia pelajari terus. Ya, ketika dia diangkat sebagai seorang pemimpin, karena dia harus memastikan bahwasannya orang-orang yang dipimpin itu semuanya selamat. Nah, baik, ini melebar ya. Saya cuma mengatakan Nabila as-sabru minal akhlakil fadila wal khisalin nabila. Kesabaran itu merupakan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang terhormat dan menghantarkan kepada an-nabila atau kehormatan atau kebangsawanan. Allati amarallahu ta'ala biha, di mana Allah memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan. Kamu kalau sudah mempunyai ilmu, ya, ilmumu sudah bagus, ilmumu sudah tinggi, dan ilmu itu kemudian naik ketinggian ilmu itu bersama-sama dengan akhlakmu, ya, maka kamu akan tidak hanya lebih terhormat daripada seorang raja, bukannya sama dengan raja, tapi kamu malah lebih terhormat daripada seorang raja. Paham Zaidan? Ngantuk? Ya, ambil air wudhu. Ya. Paham ya? Jadi akhlak. Mempelajari teori itu 15 menit bisa. Ini hukumnya apa? Halal, tulis halal. Ini apa? Haram, haram. Kemudian nanti diuji, bisa jawab? Bisa. Tapi kalau mengajarkan akhlak, bisa enggak? Ya, akhlak itu tidak dipahami, tidak sekedar dipahami, tapi apa? Diamalkan. Nah, masalahnya itu, kalau kemudian akhlak itu diamalkan, dia membutuhkan latihan-latihan yang tidak pernah terputus, berhenti, sampai kemudian menyatu kepada dirinya. Lama-lama dia menjadi dikenal sebagai orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang bangsawan. Kemudian waragha fiha wa bayyana fadlaha, dan Allah Subhanahu wa taala
berharap ya menyukai umat muslim itu mempunyai akhlak tersebut, dan Allah kemudian menjelaskannya bagaimana keutamaannya. Wa fi hadzal hadis yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin. Maka dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana takjubnya takjubnya terhadap persoalan orang-orang mukmin ini. Wa adharun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajab. Maka Nabi menampakkan ketakjubannya ala wajhil istihsan lisanil mukmin wa ahwalihi. Ya, Nabi menampakkan ketakjubannya bagaimana keadaan orang-orang mukmin. Ya. Dan ini pada menganggap itu sebagai hal yang istihsan sesuatu yang ihsan, sesuatu yang baik. Wa dzalika li anna ahwalal mu'min kulluha fiha khairun. Demikianlah seluruh persoalan orang-orang mukmin itu enggak ada yang buruk, semuanya itu adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Itu tidak pernah terjadi kecuali hanya kepada orang-orang mukmin. Kita garis bawah, faqulu insanin fi qada'illah wa qadarihi baina amrayn. Nah, semuanya itu terjadi karena pemahaman terhadap qada dan qadar yang tepat. Ya. Jadi hadis ini terjadi karena kita tepat di dalam memahami qada dan qadar. Ya. Tahu bedanya antara qada dan qadar? Apa? Qada dan qadar. Nah, rukun iman ada berapa? Nah, yang pertama apa? Syahadat. Gimana kamu itu? Yang pertama itu beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kamu paham enggak tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Tiada Tuhan selain Allah. Masa enggak tahu yang kamu sembah? Siapa sih Allah itu? Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah ya, dan seterusnya. Berarti kamu masih belum terlalu kenal. Tapi di ngokon ngaji gak gelem. Allah ya Gusti Allah Tuhan. Dari ibuku ben Tuhan nyembah Gusti Allah. Nah, bentuknya kayak apa? Dan seterusnya. Gimana? Kenapa kok nyembah Allah Subhanahu wa taala? Kat jare sapa? Karena Allah yang menciptakan. Itu kan jaremu. Kalau jarene wong kafir ya enggak. Ya. Roh Kudus dan seterusnya. Macam-macam kan? Lalu kenapa kita menjatuhkan pilihan bahwa Tuhan itu namanya itu adalah Allah? Nah, dan keimanan yang kedua siapa? Malaikat. Kenapa kamu beriman kepada malaikat? Karena makhluk yang paling taat. Karena dari sapa? Quran. Nah itu kok yang lainnya kok tidak percaya ada malaikat itu? Karena pas ngaji tidur.
Persoalannya kenapa kamu juga harus percaya kepada Quran? Hah? Karena di situ adalah kalamullah. Apa buktinya itu adalah kalamullah? Ya, tidak ada yang bisa. Ya, itu kamu dapat informasi enggak ada yang meniru itu dari mana? Ya, dari Quran lagi. Ya itu pertanyaannya, kenapa kamu percaya pada Quran? Boleh lagi kan? Nah, dah spill. Pertanyaan pertama belum selesai, terjawab. Pertanyaan kedua juga belum selesai. Terus berikutnya apa? Habis percaya kepada malaikat, kira ketahui Allah. Nah, tadi juga belum terjawab, belum beres ini. Ya, kemudian habis kitab Allah percaya pada siapa lagi? Kenapa kamu percaya kepada Rasul Muhammad? Karena utusan. Kok ada orang yang nggak percaya pada Muhammad pada beliau itu utusan? Nah, ya bingung lagi. Terus spill. Habis itu percaya kepada apa? Hari kiamat. Ada yang mengatakan itu pejabat paling tinggi di negeri ini. Ya, mengatakan bahwasanya orang itu loh nggak ngerti ngomong masalah surga, ngomong masalah neraka. Apa dia pernah masuk ke surga sehingga dia bercerita? Nanti surga nanti putihnya apa? Nah, lalu kenapa kita percaya pada surga dan neraka hari kiamat ini? Karena mengimani dan mengaji. Kenapa? Nah, rukun iman masih belum beres tapi ngaji nih, males. Paham ya? Jadi ini masalah yang harus kita selesaikan satu persatu, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan mikir, gak boleh turu, gak boleh ngantuk. Kalau apa menjelaskan tentang yang persoalan ini, nggak boleh salah, nggak boleh ngantuk ceduk, itu sudah nanti hilang ininya penjelasannya. Yang terakhir masalah qada dan qadar, ini juga rumit. Ya. Padahal kesabaran itu nanti akan kita bahas satu persatu di waktu yang berbeda. Kita sepil saja ya. Untuk yang kenapa orang itu bersabar dan itu menakjubkan kesabarannya bagi Allah Ta'ala, termasuk juga bagi Nabi. Karena manusia yang muslim itu, mukmin itu, dia memahami konsep tentang qada dan qadar. Tepat cara dia ini. Baik. Ada masalah qada, ada masalah qadar, dua hal. Qada sama qadar itu beda. Menurut saya Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Sekarang qada. Yang sedang kita bahas, ini perbuatan Allah atau perbuatan manusia. Itu dulu. Ya. Hatim warna kulitnya lebih terang daripada Aksan. Betul apa tidak? Warna kulitnya Hatim lebih terang daripada
aksan. Untuk memberi warna kulit itu perbuatan manusia atau perbuatannya Allah? Perbuatannya Allah. Ya, paham ya? Alfat itu rambutnya lurus. Siapa? Azam rambutnya keriting. Yang bisa menentukan rambut keriting dan lurus siapa? Bukan Azam dan juga bukan Alfat, dan juga bukan orang tuanya Azam ataupun orang tuanya Alfat. Paham ya? Jadi masalah warna kulit sama apa? Lurus dan keritingnya rambut. Masalah warna mata, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam. Kalau Indonesia itu rata-rata itu hitam. Itu yang menjadikan hal tersebut itu tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Paham apa tidak? Maka yang membuat itu murni adalah qadoknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu nanti di akhirat tidak ditanyai masalah itu. Ngerti maksudnya? Alfat, kenapa kok rambutmu tidak keriting? Terus gimana? Nek gak keriting mlebu swarga, nek keriting mlebu neraka, gak ono ngono iku. Ngerti? Paham ya? Umur. Ada orang yang dimatikan dalam umur 50, ada yang 40, ada yang 30. Ada yang masih bayi langsung mati. Terkait dengan umur sehingga datangnya kematian, ini masalah qada. Betul apa tidak? Ketetapan Allah apa? Ketetapan Allah apa karena apa campur tangan manusia? Dan Allah, kamu nggak bisa menolak dan juga nggak bisa meminta tentang umur. Paham? Jodoh. Ketika kamu kemudian dilahirkan, itu sudah apa namanya, sudah ditetapkan rezekinya. Ya. Kemudian termasuk jodoh itu juga merupakan rezeki. Ya Pak tidak? Kamu kau kejar-kejar, ya, kalau belum datang, nggak datang. Kamu tenang-tenang saja, ya, wayai sholat, wayai nyambut gawe, wayai apa namanya, sekolah. Kamu nggak pusing dalam persoalan perjodohan, dan kamu nggak mencari perjodohan, tiba-tiba jodohmu datang sendiri. Misal, iki sapa sih pengen kok arek kok nek salat tawakun ya pinter. Ketemu karo Pak Mudin Penanggungan. Kebetulan Pak Mudin Penanggungan kan nggak punya anak gadis yang masih gadis, sudah menikah, anaknya belum yang gadis. Misalnya, kemudian apa namanya, tekun arek iki datang ke Ababa itu ngantuk. Haidar. Nah itu kemudian kemudian datang jodohnya yang kamu kejar-kejar, kemudian tidak datang, malah yang nggak kamu kejar malah datang, dan itu malah lebih baik. Betul apa tidak?
Ada enggak cerita seperti itu? Banyak. Orang yang sejak SMP sudah mencari calon istri, bingung dia. Katanya nembak ini nembak situ, sudah kena tembak dan sebagainya, istilahnya begitu. Ya. Ternyata 3 bulan putus. Dia sudah putus sudah sekian ribu kali. Ya. Bingung dia. Ternyata kelupit di akhir daripada perjodohannya adalah tetangganya sendiri yang dekat, dan itu tidak secantik dan seheboh yang pacar-pacaran yang dulu. Ya. Umpama milih telo gitu, milih telo itu cukup sebiji, tapi bongkar kabeh sing apik-apik wis entek, ternyata dia dapat yang bongkeng. Nanti bongkeng enggak? Yang nanti enggak telo yang bongkeng, yang kalau kemudian di dalamnya ada warnanya kayak bolong-bolong begitu loh. Kalau dimakan itu getir rasanya. Paham ya? Nah, kamu sakit itu kategorinya apa? Kodok atau manusia? Tiba-tiba sakit, padahal sudah dijaga kesehatan. Tiba-tiba sakit, itu kodok. Nah, kalau kemudian kodok itu kalau itu ketetapan Allah cuma dua yang diminta. Kalau itu menyenangkan kamu, maka sikap apa yang kita lakukan? Syukur. Kalau itu membuat kamu itu berat, sikap apa yang harus kita lakukan? Sabar. Kalau syukur dapat pahala enggak? Kalau sabar dapat pahala enggak? Maka seluruh persoalan yang menjadi ketetapan Allah kepada kita enggak ada yang buruk, semuanya baik. Kamu jatuh dari motor, baik enggak? Baik enggak? Kodok atau bukan? Wis hati-hati. Wis jalannya pelan. Tapi ono sing nubruk mergo dia itu mabuk. Ya. Bahkan jalan kaki itu bisa ketubruk. Ya. Terus kemudian jatuh. Baik enggak kira-kira? Tergantung. Bagi kamu kodok itu. Wis dihindari, tetap saja jatuh. Kemudian secara manusiawi kita sakit, tapi kemudian ini kodok, sabar. Baik enggak jadinya? Baik. Jadinya baik. Lah kalau kemudian seorang yang nggak ngerti kodok, dia akan menyalahkan Allah Ta'ala. Apa salahku? Takdir Allah memang kejam, ada lagunya. Sungguh takdir memang kejam, berarti Allah yang kejam. Ngerti maksudnya? Berarti menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sedang menguji. Allah sedang menguji. Ya. Ketika sampai saat ini, ini kalau bangun nggak bisa langsung begini, cekekal begini. Nah, harus miring dulu. Miring nggak bisa ke kanan, harus ke kiri. Sebab bahu yang kanan ini nggak bisa menahan beban. Kalau miring ke sini sakit, harus miring ke kiri, miring gini, ya, begini, miring ke kiri, baru kemudian, begini. Harus begini dulu, begini, miring ke kiri, kemudian, baru kemudian
Ini duduk. Paham maksudnya? Kira-kira enak, nyaman apa tidak nyaman? Nyaman apa tidak nyaman? Secara fisik tidak nyaman, tapi secara keyakinan, alhamdulillah. Seperti apa? Setiap kali mau bangun itu mesti kemudian istighfar. Kan kerasa loro, jenut begitu. Istighfar. Eling umpama kemudian sehat, barangkali nggak eling barangkali. Ya apa tidak? Karena sakit itu membuat orang itu jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti sakit ini adalah baik. Ngerti? Sakit itu menjadi sebuah kebaikan kalau disikapi dengan rasa sabar. Bukan syukur. Kalau sakit itu coba misalnya kamu ada orang tipe alhamdulillah ngono. Ya. Kalau sakit maka disikapi dengan sikap sabar. Kalau orang yang tidak mengerti konsep tentang qada qadar, ketika sakit adanya cuma ngeluh, ketika miskin adanya cuma ngeluh, ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seumur hidup dia yang ada adalah selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa tidak? Ada orang seperti itu? Semua orang kafir begitu. Dan semua orang munafik. Ya, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lapo sih aku kok di lahirna karo sampean wis kamu protes kepada orang tuamu. Wis gak apa jenenge? Soge. Ya. Apa namanya protes terus sama orang tuanya. Ya. Nah ini terjadi ketika dia tidak memahami konsep qada. Paham? Lah yang terkait dengan qada itu nanti enggak ada pertanyaan di yaumil hisab. Tidak ditanya. Kamu tidak ditanya lapa awam gede, enggak. Kamu ditanya lapa kok rambut keriting, enggak. Kamu enggak ditanya lapa kok awam ireng, enggak. Tapi kamu ditanya, pas kamu tak uji loro, lapa kamu kok sambatan terus. Pas kamu tak uji kemiskinan, lapa kok kamu kok kemudian malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti maksudnya? Jadi kalau itu perbuatannya Allah, maka kita tidak akan dihisab. Bingung? Yang ngecat kamu jadi putih, jadi hitam itu perbuatan kamu apa perbuatannya Allah? Allah. Kalau itu semuanya perbuatan Allah, maka kemudian kamu tidak akan ditanyai nanti di akhirat. Kamu dikasih musibah, itu perbuatan kamu atau perbuatannya Allah? Kalau itu perbuatannya Allah, kamu tidak ditanya, lapo kok kecelakaan? Kamu tidak ditanya, lapo kok kemudian jatuh sakit? Enggak, tapi kamu ditanya, pas Allah ngasih kamu ujian berupa kecelakaan, sikapmu kayak apa? Oh sabar, masuk surga. Ngerti maksudnya? Nah kalau orang nggak ngerti konsep qada, isi nih cuma ngeluh saja terus dan menyalahkan keadaan sebenarnya secara tidak langsung dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebalikannya, dikasih keenaan, jika SOG, kalau orang mukmin apa yang dilakukan? Jika SOG, apa? Saturun sedekah apa dise? Ya syukur.
Pertama kali dapat rezeki, alhamdulillah. Gak pernah ngomong, awak dhewe sing dijakno. Dapat kenikmatan, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Kabeh iki teko Gusti Allah. Baru marana bentuk rasa syukur apa? Bentuk rasa syukur apa? Menjadikan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah dengan cara macam-macam. Paham? Sekarang orang kafir misalnya, ngetika duit wakil tiga apa? Wong kafir, foya-foya, apa mana? Judi, apa mana? Karaoke, dugem, apa dugem itu? Singkatan apa dugem itu? Gak ngerti. Dunia gemerlap. Dugem. Ya. Orang kafir kalau dikasih musibah apa yang dia lakukan? Ngeluh. Terus apa lagi? Jadi orang kafir itu akan menyibukkan diri dengan kegiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek dikai soge iku tambah jauh dari Allah, nek dikai musibah juga tambah jauh. Jadi gak ono bener deh, Gusti Allah nggak ada benernya. Tapi beda. Sekarang saya bertanya, kamu semuanya dilahirkan dari orang tua yang berbeda, betul apa tidak? Masing-masing dari orang tua yang berbeda, kecuali itu siapa? Ahsan sama Ahmad, ini sama ini mana? Ini ya, dari orang tua yang berbeda, betul ya? Tiba-tiba orang tuamu itu ngirim kamu ke sini dan kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menolak. Misalnya begitu. Zaki umpama bapakmu itu bukan Ustadz Syarif, ya. Kira-kira kamu sampai di sini enggak? Enggak. Iya. Maka Syarif kok Syarif? Siapa? Zaki, ya Allah. Saya dikirim ke sini sama Bapak apa Abi kamu manggilnya? Abi. Saya dikirim ke sini. Bagi bapaknya Zaki itu pilihan, ikhtiar. Ngerti enggak? Ruang ikhtiar, pilih mau tak taruh di Terawas atau tak taruh di Amerika, itu terserah saya. Ya. Atau tak pondokkan di Abaheru atau tak pondokkan di Aba Purnomo, ya, itu terserah saya. Misalnya begitu. Ya. Paham ya? Itu misalnya, itu pilihan. Tapi bagi Zaki ini sudah nggak ada pilihan. Bagi Zaki ini, ya udah kita bersabar saja. Sana juga belajar, sini juga belajar, tak jalan saja, ini ujian. Saya sedang diuji oleh Allah melalui bapak saya. Kok tiba-tiba ditaruh di Terawas? Ada sabar, ada syukur. Sambil kemudian otakmu itu kemudian berjalan, nanti kamu punya pilihan berikutnya. Ya apa tidak? Tapi kalau kamu itu tidak gampang untuk bersyukur, ya semuanya buruk. Kamu ditaruh dimanapun buruk, karena kamu tidak bersyukur. Baru kalau kamu dimasukkan ke
santrinya Pak Purnomo, kamu baru bersyukur. Karena di sana tidak ada pelajaran lagi. Kenapa? Isinya senang tok, disenangkan hatinya. Iya. Kalau di sini tiba-tiba ini proyeknya satu ini harus diselesaikan, belum selesai, belum ini garapan lagi, terus begitu, pusing hanya. Kecuali kalau kamu sudah mau teler ya, gejalanya kok gejala OGDJ, maka materinya dipermudah. Tapi kok cek enteng itu kayak materi ini cek entengnya tambah mana matikin. Ya. Permainan game itu harus ditingkatkan. Mau sekian level sisi, harus ke level 2 sampai level yang paling tinggi. Di situ kemudian kamu sudah mempunyai kemampuan untuk memilih, baru kamu kemudian menentukan pilihan. Sepanjang kamu masih belum mempunyai kemampuan memilih, itu sepanjang kamu masih belum mempunyai kemampuan memilih, maka akal kamu itu disiapkan dulu. Ngerti maksudnya? Ada pil yang sama, yang satu namanya pil untuk flu, yang satu namanya pil untuk narkoba, ekstasi. Kalau akal kita belum sempurna, nggak boleh suruh milih. Wes nak iku ganti ombe, sendi, iya kamu pilih gitu ya, sing kamu suka. Karena yang satu warnanya putih, yang satu warnanya kuning, kamu memilih berdasarkan warna. Ini warna favoritku kuning, berarti saya ambil yang kuning saja. Mari kamu minum langsung kamu teler. Ya, ngerti enggak? Ya, teler. Tapi kalau kemudian kita ini tidak mempunyai ilmunya, kita dipasang sama ibu sing putih, lah sing kuning apa? Sing kuning apa Pak? Bukan begitu, paham ya? Sing kuning ini bukan untuk obat manusia, kuning ini untuk obat tikus misalnya. Oh begitu. Aku tidak kayak nang meja. Enggak, itu tadi naruhnya enggak itu, enggak sengaja gitu. Jadi kamu minum yang putih, itu yang obat flu yang putih. Ngerti? Ketika kita enggak punya pilihan, kita kemudian diarahkan sama yang paham. Kayak ini kan dokter itu kasih obat, kamu kan tanya, gimana cara minumnya? Ada yang 3x1, ada yang 2x1, ada yang 1x1. Sudah ada tulisannya Pak? Oh iya ada. Ya kan? Oh sudah ada pilihan, sudah ada tulisannya, berarti kamu dipilihkan. Karena kamu tidak mempunyai pengetahuan atas obat. Ngerti maksudnya? Ketika kamu tidak mempunyai pengetahuan atas obat, kamu dipilihkan pada Pak dokter yang sudah kuliah bertahun-tahun. Kalau kamu milih sendiri, pasti keliru. C1x1, apalagi kemudian pakai ini tak penafsir sendiri. Iki tip telung dino iki. Iya, wes dintakno kabeh sehari menecek. Enggak, gak sempat dintakno kabeh. Ya entek memang. Saumur-umurmu juga entek pisan. Ngerti enggak? Overdosis. Ngerti? Jadi sepanjang kita ini tidak mempunyai pengetahuan terhadap hal tersebut, kita
sering dipilihkan oleh orang. Dan kadang-kadang hal tersebut berat bagi kita. Betul? Kok disuruh milih ini dan itu berat bagi kita? Maka kalau itu berat bagi kita, sabar. Sabar. Sebab apa? Setelah hal yang berat itu akan muncul apa? Inna ma'al malu. Padahal kan kalau amal kan innama a'malu ya. Ini kan sudah jelas. Inna ma'al, kita sudah bahas kalau ada yang setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, yaitu inna ma'al usri yusron, bukan inna ma'al biniat. Pembahasan kita sudah melenceng itu. Ya. Padahal ini jaraknya apa? Hanya setengah senti saja dari sini. Ya. Paham ya? Itu berarti apa? Memang kondisi seseorang itu berbeda. Saya sedang memikirkan masalah Mekah, dia masih mikir masalah ini sumber porong ya. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu memahami konsep kodok dengan benar, maka dia hanya melihat sesuatu itu yang mengenakkan bagi dirinya, dia akan apa? Bersyukur. Kalau kemudian sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, dia akan apa? Bersabar. Kalau syukur dapat apa? Pahala. Kalau sabar dapat apa? Maka hal yang menimpa seorang mukmin itu Nabi takjub. Arek iki lho, jika musibah ini sabar. Coba sakit dunya kekuasaan, bersyukur. Ya apa caranya ngelebok nang jero neraka? Sulit enggak? Jika bayaran akeh tambah tekun ibadah. Di PHK yo tawakun ibadah. Nek di PHK apa namanya, dia tambah khusyuk ibadahnya. Kalau dia tidak di PHK, bayarnya wakil, dia banyak apa namanya, menggunakan hartanya untuk beribadah. Caranya apa? Ya harta dipakai untuk dia beribadah. Jika itu pusing sehat, ibadahnya semakin kuat. Jika itu pusing sakit, tentu ibadahnya tidak kuat, tapi apanya yang semakin kuat? Iman, kesabarannya. Tentu dia nggak kuat. Saya saja kalau mau sholat Jumat itu ngepas, supaya nanti duduknya nggak lama-lama. Sungkan kalau duduknya. Apa namanya? Maksud nunggu kursi. Kayak wong wis nyanyi mbay. Cukup satu aja di situ yang nunggu kursi. Masa aku bisa nunggu kursi? Ya, nanti jadi fitnah. Ya. Wong koyo sehat kok nunggu kursi. Nah. Paham ya? Jadi ketika kemudian hal-hal yang mudah itu kamu syukuri, maka kamu jadi orang bersyukur. Nah, jangan sampai kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian melalui orang tua kalian, lalu kamu tidak bersyukur. Atau cobaan yang Allah berikan melalui orang tua kalian, lalu kamu tidak bersabar. Ngerti? Kalau itu bisa kamu sikapi dengan tepat, maka keimanan kamu itu menakjubkan bagi
Allah menakjubkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.